kita lahir, katanya di dalam diri ada sedulur papat. Kalau kita kan orang tuanya jelas, Pak Gatot, nama orang tuanya jelas, kita ini anaknya siapa gitu. Nah, kalau sedulur kita ini orang tuanya siapa, Pak Gatot? Sedulur papat itu, Pak Gatot. Kita ini kan hidup di dunia itu punya keluarga, Pak Gatot, saling mencintai satu sama lain, antara suami istri, ayah dengan anak-anaknya begitu. Kemudian kan timbul kekhawatiran ketika kita nanti sudah tiada. Mungkinkah, bisakah kita nanti akan berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai itu ketika masih ada di dunia? Nah, saya berharap Pak Gatot bisa memberikan pencerahan tentang pertanyaan tersebut. Matur suwun, Mbak. Ini kan menyangkut kematian, itu sampai sekarang kan misteri kan kematian itu. Ini sudah ranah spiritual. Jadi tanah Jawa itu ya raga manusia, ya, Jawa. Nah, Semar itu kan hidup berarti. Nah, ini mengupasnya ini harus pakai rujukan. Kalau di Islam rujuknya kepada Nabi Batu Bero, Kristen pada kebangkitan kembali, ruang rutik Poponisto. Nah, yang bagus, yang lebih mudah itu dengan rujukan ini Bharatayuddha. Nah, Bharatayuddha ini. Gimana, Mbak? Nah, dialog antara Krishna dan Arjuna. Ini kan ditulis oleh Kalijogo. Karena di India tidak ada dialog semacam, tidak ada dialognya semacam, tidak ada, agak dirubah. Nah, agak dirubah. Nah, kalau di India ya Walmiki kan yang menulis itu. Walmiki itu kan sastrawan yang menulis tentang Mahabharata Ramayana itu. Ini juga dibuat semacam dialog imajiner. Padahal kalau kita tarik kepada spiritual, Arjuna ini kan mulai kecil kan sudah bergaul dengan Krishna. Tapi kau tidak tahu kalau Krishna itu adalah apa ya, dot hidup dalam dirinya. Ini kan aneh. Sampai saat Arjuna itu berhadapan dengan Adipatika dan Krishna mejang Arjuna tidak tahu siapa Krishna sebenarnya. Nah, sudah jadi seumur hidup bergaul tapi tidak tahu kan. Itu oleh penulis dibuat seperti itu. Baru karena saya ragu-ragu, Krishna mengatakan coba lihat saya siapa. Nah, baru tahu kalau ini jati dirinya Arjuna. Tapi kalau diamati betul, dirasakan dan dikupas yang teliti, Arjuna tidak ada sudah, dia ada Krishna. Gitu, yang ada jati diri. Dia juga tadi itu. Jadi semacam apa ya? Dengan munculnya Sabto Pawon, berarti Jayami Suwardana itu tidak ada. Nah, ketiadaan ini apa beliau wafat? Apa sudah berpegang pada tidak lagi pada jati diri? Nah, ini yang ini satu pertanyaan yang dilontarkan oleh Ronggo Warsito kepada kita. Apa waktu itu si dia Kertawijaya wafat, ya, ataukah dia Kertawijaya berideologi tidak lagi dulu? Nah, jalan tengahnya di situ. Berarti merubah ideologi dia Kertawijaya ini dari ideologi Majapahit menjadi bukan Majapahit. Itu jalan tengahnya, yang gampang di situ. Sehingga sejak itu kita tidak lagi berideologi Majapahit, tidak lagi berpancasila, kan gitu ya. Nah, maka 400 tahun kemudian lahirlah kembali Pancasila. Kita pakai lagi sebagai dasar negara. Itu maksudnya. Tetap lagi jadi itu. Berarti Krishna sama Semar itu wujud guru sejati pada diri manusia, Mbak Gadot? Iya, betul. Itu. Nah, kalau kemudian ketika kita
ini Mbak Gatot, ketika kita tertidur begitu, nah pada saat tidur itu merasa mendapatkan sebuah pencerahan, tidak jelas siapa yang memberikan pencerahan, tapi itu sebuah pemahaman yang sangat mendalam, yang tadinya kita ingin tahu, tiba-tiba ada yang mengajari pada saat kita tidur. Nah, itu apakah kemudian potensi dari zat hidup itu sendiri yang menjelma menjadi apapun, atau bagaimana menurut pandangan panjenengan? Nah, memang manusia itu banyak memiliki energi ya, banyak memiliki kekuatan energi dalam diri manusia itu, dan semua itu bersumber kepada zat hidup. Nah, apakah ini dari zat hidup itu sendiri, ataukah ini dari energi yang dibawa kita? Misalnya dulu papat itu dibawa kita, yang gampang kita deteksi. Akal sekarang untuk memfilter, untuk memahami siapa itu, yang paling bagus dengan akal sehat. Sebab zat hidup itu hanya bisa diterjemahkan dengan akal sehat. Apa yang disampaikan, apa yang disampaikan itu bisa diterjemahkan dengan akal sehat. Nah, kalau akal sehat sudah tidak mampu, nah ini juga perlu dipertanyakan. Dan dari ukurannya dampak dari buah daripada yang dilakukan sesuai dengan petunjuk itu. Kalau itu menguntungkan dan baik, itu betul benar. Nah, itu saja. Jadi zat hidup itu selalu bersama kita. Seperti halnya penuh mesti bersama Krishna. Oke, mumpung Mbak Gatot sekalian, kita lahir, katanya di dalam diri ada sedulur papat. Kalau kita kan orang tuanya jelas Mbak Gatot, nama orang tuanya jelas, kita ini anaknya siapa gitu. Nah, kalau sedulur kita ini orang tuanya siapa Mbak Gatot? Sedulur papat itu Mbak Gatot? Itu bersama dengan kita. Ya kan, kakang kawah dari puser gede, kan itu kan. Jadi makanya itu include berarti dengan kita berarti? Iya, bukan, kita sendiri. Oh, bukan kita punya orang tua sendiri, dia bukan. Ya kita sendiri. Kan bahannya kan dari alam. Iya. Dari alam. Makanya kakang kawah dari puser gede. Siap. Nah, yang keluar dulu itu kakang kawah ya. Yang terakhir itu ari-ari. Nah, makanya di sini itu ya mohon maaf, kadang-kadang mau Jawa itu kalau bagi yang tidak paham dianggap belakrak ya, belakrak dari simpang siur enggak sebetulnya, tapi mau Jawa itu tidak mau terbuka karena tidak ingin membuat masyarakat itu goncang. Misalnya sekarang coba kita bicara masalah malaikat aja, Jibril, Mikail, Israfil, ada yang mengantar wahyu, pemberi rezeki, peniup trompet, terus kematian. Nah, coba sekarang kawah ari-ari pusar gede, coba kita pelajari apa fungsinya. Nah, kok kalau misalnya minta jambu, ibu akhirnya nyiram jambu. Dan yang mensupport makanan si janin ini adalah lewat pusar. Nah, pemberi rezeki. Ya. Kalau ibu gelisah, anak gelisah. Berarti ada penghantar di situ. Nah, ini dari situ semacam tuh. Ini kok sama dengan tugas malaikat. Nah, ini coba belakang ya enggak apa-apa, kan gitu kan. Jadi itu pengertian itu. Jadi Durpa Terima Pancar itu ya kita sendiri. Kita sendiri. Jadi kalau bahasa spiritualnya dilahirkan bersama-sama untuk kepentingan kita. Untuk menjaga kita, untuk kepentingan kita. Nah, itu. Terus ini Mbak Gatot ada titipan pertanyaan. Ini menjadi sangat urgent untuk ditanyakan. Kita ini kan hidup di dunia itu punya keluarga Mbak Gatot, saling mencintai satu sama lain, antara suami istri, ayah dengan anak-anaknya begitu. Kemudian kan timbul kekhawatiran ketika kita nanti sudah tiada. Mungkinkah, bisakah kita nanti
akan berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai itu ketika masih ada di dunia. Nah, saya berharap Pak Gatot bisa memberikan pencerahan tentang pertanyaan tersebut. Matur suwun, Mbak. Ini kan menyangkut kematian, itu sampai sekarang kan misteri kan kematian itu. Sampai banyak orang menulis hidup setelah mati. Itu semua kan mengira-ngira. Akhirnya banyak versi. Jadi yang jelas manusia itu tidak tahu bagaimana setelah mati. Hanya mempersiapkan diri aja. Itu kan pernah terjadi dialog antara Hamka, tidak salah ya, dengan mahasiswa dari Amerika apa itu. Hamka mengatakan ada hidup setelah mati. Si mahasiswa di Amerika tidak mengatakan tidak ada. Terus dari Hamka, lu lek ono, ya apa? Lek ono ndak apa-apa. Kan gitu kan. Kalau ono gimana? Ya, iya. Jadi mempersiapkan. Nah ini persiapan ini pada perilaku, baik sesama, baik dengan siapapun, dengan alam dan sebagainya itu kan itu kan persiapan itu. Nah itu semua ajaran apapun agama itu mesti ke situ. Nah, dengan cara-cara sehingga kita menjadi baik kan gitu kan. Kalau Jadi keyakinan Mbak Gatot, mungkin nggak kita bisa ketemu lagi dengan teman-teman kita ketika di dunia, keluarga kita ketika di dunia gitu. wah ini larinya begini. Jadi tidak bisa dengan pemikiran ya, karena Anda terjangkau akal manusia itu. Nah, jadi ajaran-ajaran di ajaran spiritual manapun mesti harus ditafsirkan ya, dan terjangkau. Cuma begini, jadi pengalaman pribadi ya, itu selalu membuat semacam jawaban dari pertanyaan. Tapi apa itu jawaban ya belum tentu, sehingga akhirnya banyak tanggapan-tanggapan yang sifatnya itu menjadi mematahkan. Oh itu hanya imajinasi, oh itu jin, setan dan sebagainya itu. Jadi itu bukan, karena hanya jadi itu akhirnya terjadi kesimpang siuran, dan sebaiknya kita tidak terlalu terpancing ke situ. Jadi itu kalau pengalaman pribadi ya banyak, apalagi seperti saya ini memang hobi ya spiritual, sehingga sejak kecil itu ngawur gitu. Ngawur ketemu ini macam-macam sudah yang ditemui ternyata ya salah semua. Contohnya gimana Mbak? Maksudnya gimana? Ya misalnya ya saya pernah jalan kaki dari Malang ke Ngawi 3 orang tahun 67, kan masih sepi sekali. Ya tidak pandang itu masuk hutan dan sebagainya. Ya ketemu macam-macam. Itu yang aneh-aneh ketemu. Iya, aneh-aneh itu apa Mbak? Ya, yang misalnya kok masuk hutan tuh banyak pohonnya. Itu kita masuki tanpa sengaja, terus kok ada wayang. Ada wayang. Ya, ada wayang. Kelihatan mata fisik. Iya, ada betul wayang itu. Nah, saya tidak tertarik karena saya ngantuk tidur. Nah, kamar saya tidak bisa tidur, katanya melihat wayang itu yang main itu kera. Kera, dan yang nonton kera semua, panjatnya kera semua. Nah itu saya tidak tahu tapi. Itu di daerah mana Mbak? Di daerah Caruban. Di hutan Caruban itu waktu itu kan sangat sepi ya. Di ujung hutan. Masuk itu kan masuk panjang itu. Apalagi tahun 67. Begitu ya. Itu saya pikir ya tidak pernah saya hiraukan. Saya menaik Gunung Arjuna, saya masih umur 19 tahun. Saya senang itu, sendirian malam tersesat. Tak tahu ada orang gendong. Sendirian. Ada orang, tak tahu saya diam aja. Saya memang sejak kecil kan merokok. Saya diam merokok. Tak tahu ada orang perempuan gendong bayi, itu anak kecil. Terus saya ditanya mau kemana? Mau ke Hidrokilo. Mari bersama saya. Nah setelah di sana, saya tidak ada. Saya pikir kok aneh, kok ada orang masuk hutan. Ini saya pikir ya bagi saya tuh waduh tidak tepat ini. Tapi pada saat ketemu orang yang gendong bayi itu Mbak Gatot berpikirnya itu manusia atau memang sudah pikir manusia biasa? Iya. Ngomong-ngomong dengan saya biasa. Seperti itu, jadi kan saya pikir ya udah tepat gitu aja.